Desa Purwawinangun, Kecamatan Suranenggala, menunjukkan kondisi rumah mereka yang rusak pada Selasa siang. Mereka memperlihatkan pagar yang terbuat dari bambu yang rusak dan rubuh rata dengan tanah. Sejumlah kaca rumah milik warga juga pecah akibat terkena batu. Kesekian kalinya tawuran antar warga dua desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat kembali terjadi dan belum ada jaminan keamanan kepada warga yang menjadi korban tawuran. Bahkan pelaku tawuran melakukan aksi anarkis hingga penjarahan. Ibu ini meratapi rumahnya yang menjadi korban perusakan dan nyaris dibakar massa. Tawuran antar warga yang telah 3 kali terjadi dalam waktu sebulan terakhir membuat warga trauma. Dua kelompok warga di kedua desa terlibat saling melempar batu dan petasan sejak dini hari hingga pagi. Kericuhan antar warga diduga dipicu konflik lama yang tak kunjung diselesaikan. Tawuran berlangsung sejak Minggu pagi antar warga di dua desa, yakni Desa Sirnabaya dan Desa Purwawinangun. Mereka saling melempar batu, busur panah, hingga bom molotov. Peristiwa ini juga menghanguskan kendaraan sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga. Motor hangus diduga terkena lemparan bom molotov oleh pihak lawan. Namun tawuran kembali terjadi pada pukul 7 pagi dan berlangsung lebih parah. Perusakan dan penjarahan terjadi terhadap sejumlah rumah warga yang ditinggal pemiliknya karena mengungsi. Pada tanggal 9 Juli 2020, tawuran antar dua desa ini juga sempat pecah akibat ribut soal penutupan akses jalan. (2010) mengungkap kisah dua desa yang pernah hidup berdampingan dengan damai. Namun, kini terpecah oleh konflik sosial yang mendalam. Ini adalah cerita tentang Desa Sirnabaya dan Desa Purwawinangun. Dua desa yang dulunya saling menopang, namun kini terbelah oleh berbagai isu sosial yang rumit. Desa Sirnabaya dan Desa Purwawinangun telah berdiri berdampingan selama bertahun-tahun. Dua desa ini dikenal dengan tradisi dan budaya yang kaya, serta hubungan sosial yang erat antar warganya. Namun, pada beberapa tahun terakhir, hubungannya yang romantis kini mulai retak. Ya, anak muda ya. Kalau anak muda tuh gimana ya? Waktu itu kan anak muda dari Desa Purwawinangun pernah ditangkap rasa bintang bahagia. Jadi terjadilah konflik lagi. Ada cara misalkan kayak rame-rame organ apa tuh? Ya, konflik sedikit jadi besar. Waktu itu juga dari Desa Mertasina budaya satu kecukupan sosial, masalah ekonomi dengan pasar. Kedua, anak muda besar. Kalau anak muda itu tidak akan bagaimana masuk diri. Jadi kalau di sini masalah saya sekolah pelajari berkali-kali karena sering bukan 1 kali 3 kali hampir 5 kali dari berapa buku itu, dari buku 1, 2 sampai buku 3 dan ada padahal cuma sepele. Kalau masalah itu pada antara Sirnabaya dan Purwawinangun itu masih ada kaitan keluarga semua. Cuman kadang-kadang kayak namanya manusia, ya, karena kerjaan walaupun saya sebagai waktu perangkat desa 20 itu selalu di depan untuk menangani ini karena supaya apa? Karena ini dari keluarga jangan sampai mendalam. Waktu itu karena salah satu pihak tidak ada yang mengalah, jadi buat apa saya sendirian, guru sendirian, keluarga kita sendiri, jadi masyarakat banyak. Terus saya punya ide lagi supaya aman, akhirnya alhamdulillah. Kalau pengen aman, Sirnabaya dengan Purwawinangun, mari antara U dan U, perangkat desa dan perangkat desa, RT dan RT, RT Sirnabaya dan Purwawinangun kita jalan bersama melindungi daerah masing-masing. Jadi tidak ada permasalahan yang sangat kecil atau yang serius. Jadi masalah sedikit langsung dibesar-besarkan. Jadi yang namanya kesosialan pemuda-pemuda Purwawinangun dan Sirnabaya itu kurang untuk pasca untuk dirinya sendiri, karena yang satu fungsinya adalah imannya kurang. Jadi di situ makanya saya
kedua membimbing anak-anak Surabaya itu tolong yang penting jaga iman yang kuat, insya Allah nanti kita aman. Lebih daripada 20 orang lebih. Ya 16 orang pelakunya. Langsung mereka ketika datang langsung menyerang itu aja. Menyerang. Terus posisi rumah yang hancur yang ketika mereka serang kan ada rumah yang hancur. Itu orang rumah yang ada di dalam. Masih ada di dalam. Sebelum kejadian kira-kira bagaimana keadaannya Pak? Ya keadaannya biasa-biasa aja, aman. Belum kejadian. Damai tentram, Tentang Renangun yang ini pakaian. kepian. Renangun sama Surabaya. Ya, Masih saudara. sama saudara. Sini punya keluarga situ, di situ punya keluarga sini, dan juga saudara dari situ. Yang namanya juga anak muda ya. Salah ya sendiri salah. Iya, takutnya kan Takutnya ada apa-apa, saya sih pergi aja. ada buser kali Bisa kangkap. Padahal apa ada pada polisi di sini tuh. Bapak saya udah tua, nggak lain lagi. Tapi saya nggak takut sih. Hari aja saya mengungsi. Berarti itu kejadiannya pas malam doang Pak? Ya malam. Malam doang. Berarti siang sore itu nggak ada? Nggak ada yang sore. Itu malamnya jam berapa kira-kira? Kira-kira jam 12. Jam 12 malam ya? Iya malam. ya ke bawah. Ke bawah, jam 12 ke bawah. Anak muda. Pas penyerangan itu dari situ nyerang, dari sana nyerang, depan nyerang, belakang nyerang. Jadi tidak hanya perang dengan Sinambaya ya Pak? Bukan Desa-desa yang lain? desa-desa lain juga. Ya sampai tetangga desa juga. Kayak Keraton, kayak Surabaya, kayak Martasina, itu kan tetangga desa semua. Kayak Muara, sudah terjadi semua. Jadi kesimpulannya sebenarnya kalau bisa semua komponen bukan saja kepentingannya untuk kepentingan masyarakat harus dibenahi. Semua komponen termasuk kepolisian, dinas-dinas terkait ikut istilah kemenangan ini. Solusi karena ini macam budaya tawuran macam budaya. Jadi kalau budaya kan berarti pola pemikiran masyarakat terutama pemuda harus dirubah pola pikir yang cenderung mundur bukan maju ya. Tapi ya terus namanya dua anak muda ya, ambisinya kan darahnya kan masih seperti enggak maksudnya enggak berpikir langkah pendapatnya gimana gitu. Kita kan memikirkan ke masa depan Ya sumber semuanya termasuk minuman keras. ya itu Penjualan itu kunci salah satu, tapi kan nggak bisa masih memberantas Kan? minuman kayak narkoba. pihak-pihak terkaitnya kan kudu penanganannya kan sering sumber kan dari si minuman keras, obat-obat terlarang. itu sumber pemicu. Ya kita sebagai perangkat desanya hanya mendidik supaya jangan Kalau bagi bawa senjata langsung menyerang atau bagaimana? Ya, jadi begitu kalau masalah itu langsung nggak 1-2, langsung itu kayaknya dari ada 50 orang. Jadi yang permulaan awalnya tingkat SMP itu, SMP awalnya panah, dengan sama batu. Jadi yang jadi herannya kenapa rumah yang jadi sasaran? Dampaknya di situ. Akhirnya kedua belah pihak sama-sama rugi. Nah, kemudian saya juga, sedangkan masyarakat Surabaya tidak semuanya itu khusus blok itu saja yang kalau kita sininya ya setau aman, nggak boleh ikut. Tapi yang alhamdulillah menurut nanti sebelumnya itu nggak begitu. Jadi situ juga ya Renangun blok sebenarnya nggak ikut, khusus blok sini aja. Jadi karena sering-seringnya sampai
Badandim sampai Pak Kapolres, Ketua Polres itu datang semua ke sini karena susah ditanganinya karena tidak itu bertanya apa emosinya tinggi. Tapi saya nggak berani, banyak orang saya kan sendiri ya. Jadi Bapak tidak keluar dari rumah? Nggak keluar, ada di dalam. Malam pintu dulu ditutup. Iya, iya. Takut. Kalau warga-warga yang lain kenapa terjadi? Ya setelah itu yang 16 orang lari, baru keluarga dari datang. Dan itu kejadiannya di depan sini atau di Iya pas itu yang di tembok tuh. Tembok. Udah lihat kan? Iya, Di situ. Di situ. Di situ aja Nggak kemana-mana udah. sana sama di sana di kuburan. Iya. Larinya ke sana kalau kuburan. Makanya kan tinggi itu pembatasnya tuh. Ayo lanjut, apalagi yang ditanyakan? Terus dampak dari kejadian itu kira-kira apa aja? Ya trauma lah. Ya trauma ya. Berapa tahunnya? Iya berapa tahun ya trauma. Terus apalagi diulangi lagi tawuran. Ya udah damai itu. Iya damai diulangi Udah lagi. bupati datang damai. Kejadian kemarin ketika 2010 itu sampai ada rumah yang terbakar ya Bapak? Iya, ada di sana. Sampai ada beberapa orang yang dipanah terus masuk ke rumah sakit. Ya, jadi hilangnya rasa kemanusiaan, hilangnya rasa itu bukan manusia, tapi hilang rasa-rasa simpati bahwa itu manusia. Karena dari aku sih dasar sing morali, mulai tugas-tugas termasuk tugas-tugas anak-anaknya calon-calon mangga nanti. Memang yang luka ya ada. Kalau rumah memang ada sebagian luka yang ada. Kalau yang kedua ada yang satu kebakar itu bom molotov yang tidak sampai dari arah timur sampai tapi ke rumahnya dia sendiri. Di situ terus akhirnya di sini benteng-benteng sampai Pak Bupati juga turun di sini waktu sama Pak Dedi. Akhirnya alhamdulillah damai. Ketika ada rumah yang terbakar atau rumah yang rusak, itu untuk ganti rugi siapa yang mencoba? Alhamdulillah Pak Bupati waktu itu dari siapa saja yang rusak itu rumahnya, baik yang sedikit, baik yang berat atau yang biasa itu Pak Bupati katanya diperlukan sekian jadi yang desa. Kalau untuk saat ini apakah antara Purwawinan dan Surabaya sudah bisa dikatakan damai Bapak? Alhamdulillah karena dulu dengan dulu sangat baru waktu kamu ini dengan kamu ini seperti siapa ya yang buat Palembang sekarang. Kalau Palembang kalau sekarang yang dulunya Tasumi, alhamdulillah karena sering komunikasi akhirnya aman dan sampai sekarang juga Pak Kurawi sering ke situ, ya Pak Kurawi sering ke situ karena banyak keluarga juga. Jadi alhamdulillah. Terus yang namanya pemuda atau yang namanya pemuda itu ya ada yang dikatakan juga tidak ada namanya itu orang-orangnya yang alhamdulillah jadi alhamdulillah sekarang. Motor. Pas motor posisi di luar rumah ya bunyi. Motor di luar rumah. Ini cacat-cacat pakai kayu, dia remuk, hancur. Tapi dari pihak sana ada Ada cerita ini masalah belum selesai, belum diganti. Yang punya motor kan katanya rumahnya kan benar tapi sekarang kan cuma semotret aja yang pecah semotret bukan. Perusahaan atau bagaimana di rumah? Ya ada aja kerusakan. Ya termasuk kaca dan genteng. Ya. Kalau penjara tidak ada. Penjarahan. Namanya juga taburan ya, pakai batu. Soalnya pokok
rumah yang pekarya di situ nggak ke sini ke sana, enggak. Tepatnya karena di itu jalan itu di kaki itu. Panah yang banyak yang sebelah situ. Kalau sini kan susah, padahal di sini kalau enak tuh yang rusak kan yang berat berapa, tapi waktu itu nggak berat nggak ringan, semuanya diratakan. Dapatnya segitu, saya nggak etis kalau saya ciptakan besar-besarnya itu. Jadi rata semua, Blok Parenang baik, Blok KBN Kulon, Desa Beranangun, Blok Larik, Desa Sirna baik itu rata semua. Saya sih kalau sama Desa Sernabaya, sama Purnanya, insya Allah nggak ada masalah keamanan, keributan, aman. Bisa nanti gerakan aman, gerakan saya sama kepala desa, sama kepala desa harus saling komunikasi. Itu aja yang saya katakan. Insya Allah saya siap menjaga keamanan di antara lingkungan Desa Purnangun sama Desa Sernabaya. Itu aja. Harapan Bapak sendiri terkait dengan hubungan antara Purwawinangun dengan Sernabaya ke depannya bagaimana? Ya pengennya seperti dahulu saling merangkul, padahal saling membutuhkan. Kalau Sernabaya mau lewat pasar ke situ, Pak. Nah di situ mau mengumpulkan orang, kita ke situ juga ada. Tapi sekarang alhamdulillah kan bisa sampai tahun lalu kita ngomong, Dewan katanya tidak mau dibongkar itu. Coba terserah. Bukan saya yang susah kalau orang Sernabaya pasar ada cara lagi. Di balik setiap konflik, selalu ada harapan untuk rekonsiliasi. Di setiap langkah menuju perdamaian, ada kisah tentang kebersamaan yang ditemukan kembali, tentang luka yang perlahan-lahan sembuh, dan tentang masa depan yang kembali dirajut dengan benang-benang harapan. Konflik ini mengajarkan kita bahwa dalam perbedaan, selalu ada ruang untuk dialog dan saling pengertian. Bahwa meski jalan menuju perdamaian penuh dengan tantangan, dengan tekad yang kuat, kedamaian bukanlah hal yang mustahil. Cirebonnya di mana? Cirebon, Pak. Capaian wawancara. Penuh memorinya nanti wawancara nggak ada. Punten ini. Doang stres wawancara. Udah